Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dean Gina. Cerita horor kali ini si pengirimnya dari si pengirim yang memiliki kakek, dan kakeknya ini masih bekerja seperti biasa pada umumnya. Nah, si kakek ini memiliki sebidang atau mempunyai perkebunan kelapa sawit yang lumayan luas. Nah, untuk meringankan pekerjaan si kakeknya ini memiliki beberapa para pekerja yang untuk membantu si kakek ini untuk bekerja atau untuk memelihara kebun kelapa sawitnya atau memanennya sekaligus. Nah, singkat cerita, si kakek dan para pekerja ini berangkat ke perkebunannya dan mulai bekerja seperti biasa. Nah, pada siang harinya si kakek ini beserta para pekerjanya ini berniat untuk makan siang. Nah, si kakek ini karena memang mempunyai sifat yang baik, merakyat atau selalu merendah dan mau berbaur untuk kepada para pekerjanya. Si kakek ini selalu makan bersama atau makan siang ini tidak sendirian atau merasa seperti orang kaya, tidak. Si kakek ini selalu berbaur dengan para pekerjanya, bahkan tidak memiliki atau tidak memakai alas tikar pun si kakek ini sanggup atau mau berbaur makan bersama para pekerjanya. Nah, pada saat si kakek dan para pekerjanya ini sedang makan siang, nah dari semak-semak dari kejauhan seperti ada suara entah itu suara hewan atau apa. Nah, namun semakin didengarkan oleh si kakek ini ada suara seperti suara desisan ular. Nah, semakin mendekat, semakin keras suara desisan itu. Nah, si kakek dan para pekerja ini berusaha untuk mencari arah dari sumber suara itu dan dicarilah. Dan alhasil para pekerja itu menemukan ada satu ekor ular yang sangat besar sekali yang tidak jelas mana ekor dan mana kepalanya. Dan si kakek menyuruh para pekerja itu untuk menghindar atau menjauhi dari si ular itu, takutnya menyerang atau menghampiri. Dan karena memang ada sebuah ancaman atau ada bahaya yang mengintai mereka, dan si kakek ini memutuskan untuk memberhentikan atau menyetop pekerjaan di hari itu dan memutuskan untuk menyuruh para pekerjanya untuk segera pulang saja. Mari kita pulang, kata si kakek itu. Pulanglah dan mulailah mereka bergegas untuk membereskan peralatannya dan segera berangkat untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, di tengah perjalanan ada satu orang para pekerjanya si kakek, sebut saja Bapak Adi. Karena mereka ini hampir semua memakai sepatu boot. Nah, tiba-tiba Bapak Adi ini merasa kesakitan dan seperti tidak sanggup lagi untuk berjalan, entah kenapa. Pada saat dicek oleh si kakeknya ini, dibukalah sepatu bootnya. Tiba-tiba terlihat melihat ada seperti kakinya itu seperti luka lebam atau memar, seperti biru gitu memar. Dan ditanyalah, ini kenapa, apakah kamu terjatuh atau keseleo atau apa? Sepertinya tidak, kata Pak Adi ini. Coba langsung bawa saja, bawalah ke rumahnya. Dan pada saat di rumah, Pak Adi ini merasa memang dia itu mungkin keseleo entah apa katanya, dan dipijitlah sama tukang urut katanya, namun tidak kunjung sembuh. Nah, pada saat bertemu dengan Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kebetulan di samping rumahnya Pak Adi, dan kebetulan menjenguklah si tetangganya itu, yaitu Pak Adi. Dan Pak Ustadz ini merasa ada yang aneh yang terjadi dengan Pak Adi, sepertinya bukan keseleo atau bukan terjatuh atau apa. Bapak, apa yang terjadi dengan Bapak pada saat tadi Bapak berangkat bekerja, kata Pak Ustadz ini. Tadi memang saya, kata Pak Adi, tadi memang saya sempat seperti melindas ekor ular kecil, dan tapi sudah lari, katanya si ular kecilnya itu sudah pergi entah kemana, dan saya pikir itu ular biasa. Maaf ya Pak Adi, maaf ya, kata Pak Ustadz, tolong, itu sepertinya bukan ular biasa, sebaiknya Pak Adi meminta maaf sebelum terlambat, kata Pak Ustadz ini.
Memang kenapa? Nah, saya tidak sengaja, memang tidak sengaja, tapi itu akan mengakibatkan fatal kepada Pak Adi. Minta maaflah, berbesar hatilah, kata Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz pun pulang setelah menjenguk dari Pak Adi, dan malam pun tiba, Pak Adi pun beristirahat. Dan pada saat Pak Adi tertidur, Pak Adi pun bermimpi didatangi seekor ular, dan seekor ular itu berbicara pada Pak Adi, kalau kamu mau sembuh harus tunggu sembuh anak saya dulu. Dan Pak Adi itu pada saat ada ucapan itu, Pak Adi pun terbangun dari tidurnya dan teringat ucapan Pak Ustadz tadi siang. Apa benar saya melindas seekor ular siluman atau ular jadi-jadian gitu. Dan paginya si Pak Adi ini menelepon si kakek atau menelepon bosnya untuk mau menceritakan semuanya dan mau meminta maaf. Dan dipanggillah pula Pak Ustadznya. Tidak perlu mendatangi, yang kata Pak Ustadz, tidak perlu mendatangi kebun kelapa sawit. Cukup berdoa saja, cukup pada saat sholat, sembahyang, dan setelah selesai sholat berdoa saja, meminta ampun, meminta maaf karena tidak sengaja menabrak. Dan itu pun langsung dilakukan oleh Pak Adi. Dan 2 hari kemudian mukjizat pun tiba, dan Pak Adi pun alhamdulillah kakinya itu sembuh dengan sendirinya tanpa diobati oleh dokter, tanpa ada tukang pijat, dan malah semakin bengkak ketika dipijat oleh tukang pijatnya itu. Nah, memang ada beberapa yang tidak percaya hal-hal gaib atau hal-hal mistis. Padahal di hutan atau masih di perkebunan yang seperti itu masih ada beberapa sosok-sosok atau siluman-siluman yang penunggu hutan atau penunggu perkebunan yang luas-luas seperti itu. Jadi kita sebagai manusia saling menghargai saja. Jadi ketika kita tidak sengaja maupun disengaja melukai hewan-hewan yang ada di itu, lebih baik kita meminta maaf saja, karena takutnya bukan hewan sembarangan. Dan Pak Adi pun alhamdulillahnya berbesar hati untuk minta maaf demi keselamatan dan kesembuhannya. Oke, segitu cerita dari si pengirim yang memiliki kakek yang memiliki kebun kelapa sawit. Jika kalian punya cerita, boleh kalian kirim di atau DM di Instagram Deon Juna. Dan kalian boleh kalau suka dibantu like, comment, and share. Thanks for watching. Bye.